Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saudara diberkati sepanjang awal ibadah sampai saat ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya percaya kita semua sangat diberkati. Saya pun diberkati dan saya rindu saudara-saudara kita juga alami lebih lagi seperti yang kita nyanyikan. Hari ini saudara-saudara, apa yang Tuhan taruh untuk kita belajar, bagi beberapa orang pertama kali, bagi banyak saudara mungkin bukan pertama kali, tapi bagi semua kita harus alami ini setiap saat, yaitu hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari saya ajak kita, kalau saudara mendengar hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara akan katakan? Oh, saya percaya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Oh, Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa kita harus berjalan bersama Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita buka Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa juga buka bersama saya. Ayat ini tidak panjang, ini adalah ayat yang cukup dikenal, tapi kita akan belajar bersama-sama hari ini. Filipi 4 ayat 13, mari kita baca 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia, di dalam Yesus. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, dan saya baca dari terjemahan New King James, saudara akan melihat ayat itu dikatakan begini. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Sekali lagi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini atau apa yang Tuhan ingin katakan adalah demikian. Saya dapat melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada saya, atau di dalam Yesus Kristus, atau di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada saya. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita dan berapa banyak dari setiap saudara benar-benar mengalami ini? Puji Tuhan. Nah, ada paling tidak ada 4 atau 5 hal yang kita harus lakukan, atau lebih tepatnya yang menjadi gaya hidup kita setiap saat, karena gaya hidup setiap orang berbeda-beda. Saudara seperti saya yang tinggal di kota hari ini di Jakarta, mungkin berbeda gaya hidupnya dengan orang yang tinggal di tempat yang lain, di mana saudara berada saat ini menyaksikan. Kalau saudara bahkan di negara lain, gaya hidupnya juga mungkin berbeda. Nah, saudara-saudara, tapi Tuhan ingin kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Ada 4 atau 5 hal yang harus selalu menjadi gaya hidup kita. Dan saya sampaikan secara cepat saja karena saya tahu saudara-saudara sudah pernah mendengarnya. Yang pertama adalah merenungkan firman. Yang kedua berdoa. Yang ketiga mengucap syukur. Yang keempat bersaksi. Yang kelima memberi. Saya percaya tidak ada satu hal yang baru yang saudara pernah, yang belum pernah saudara dengar. Merenungkan firman, berdoa, mengucap syukur, bersaksi, memberi persembahan. Ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan melihat satu bagian saja atau 2 bagian, yaitu yang Tuhan taruhkan untuk kita belajar. 1 Tesalonika 5 ayat 16
sampai 22. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22 disampaikan atau di firman ini mengajarkan paling tidak 3 dari 5 yang tadi kita sebutkan. Tapi kita lihat apa yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan mulai satu bagian dulu, yaitu mengucap syukur. Kalau tadi kita berbicara, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti tidak ada satu perkara pun yang aku lakukan kalau tidak Yesus memberikan kekuatan kepadaku. Itu artinya, jadi saya tanyakan lagi, berapa banyak dari kita mengalami ayat ini bekerja dalam hidup kita? Nah, saudara-saudara, yang pertama, kalau kita berbicara mengucap syukur, ini mengucap syukur 2, di dalam hati dan di dalam mulut. Roma 10 mengajarkan kita bahwa dengan hati orang percaya dan dia dibenarkan, dengan mulut ia mengaku atau confess dalam bahasa Inggrisnya, artinya bukan hanya mengaku saja, tetapi misalnya kita mengucap syukur, ya mulut kita juga mengucap syukur, itu maksudnya. Nah, dengan hati kita percaya, mulut juga harus mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, yang sering kali terjadi adalah bagi banyak orang, hati kita tidak mengucap syukur, mulut kita saja mengucap syukur. Hati kita tidak bisa diam. Hidup kita sebenarnya adalah roh, dan kita diberikan jiwa, dan tinggal saat ini di dalam tubuh jasmani ini. Satu waktu saudara akan tinggal dalam tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus jika saudara tetap percaya dan berpegang dalam Tuhan Yesus. Punya iman, tetap sampai akhir, saudara akan terima juga. Nah, artinya tubuh ini sementara, sekalipun dioperasi bagaimanapun tetap sementara. Nanti yang asli ketahuan juga saudara. Saudara dinaikkan hidungnya, nanti turun juga. Matanya dibuat lebih besar, nanti turun juga. Kenapa? Karena ini semua sementara. Nah, tapi yang sementara itu yang lebih banyak diurus daripada yang kekal. Yang kekal itu adalah dalam diri kita yang disebut hati atau manusia roh. Saudara-saudara, banyak orang lakukan itu. Tapi saya berdoa dan saya rindu saudara yang mendengar firman ini tidak kerjakan itu. Nah, hati kita tidak bisa diam. Tidak ada dalam hidup ini gray area, wilayah abu-abu. Saudara-saudara, dalam hati kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, kalau hati kita diam, kalau tidak ada firman, kalau kita tidak berdoa, karena ayat ini katakan tetaplah berdoa, atau kalau sudah punya Alkitab bahasa Inggris, berdoa terus menerus, pray without ceasing. Jadi berdoa terus menerus. Nah, dulu saya juga ditanya, apa maksudnya berdoa terus menerus? Nah, saudara-saudara, kita lihat bersama-sama, saudara akan mengerti. Jadi hati kita tidak boleh diam. Harus terus terkoneksi. Nah, di masa modern ini, saudara-saudara, saudara mempunyai alat yang mungkin mirip seperti yang saya punyai,
bentuknya kurang lebih persegi 4, disebut smartphone, handphone, gadget. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ruangan di mana saya sekarang berdiri, di ruangan ini ada sinyal. Nah, ada berbagai macam sinyal. Tapi sinyal yang terhubung dengan alat yang saya pegang ini adalah sinyal yang pas nomornya atau kodenya atau apa yang ada di dalam sini terhubung dengan sinyal di sekeliling ini yang tepat. Nah, saudara-saudara, di dunia ini ada banyak sekali sinyal. Kalau hati kita tidak terhubung dengan sinyal yang tepat, saudara terhubung dengan sinyal yang lain. Apa yang terkoneksi dengan hati kita akan menentukan seluruh hidup kita. Atau dengan kata lain begini, kalau saya tidak terkoneksi dengan Tuhan, dan banyak orang mendengar khotbah, tapi hati atau pikirannya terkoneksi dengan makan siang, dengan acara apa setelah ini, atau dengan hal-hal yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau hati kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, maka apa yang ditulis di Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 tadi katakan, sekalipun engkau sudah bersemangat, dapat urapan yang baru, dapat rema yang luar biasa, tapi waktu hati kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 19 katakan, padam, rohnya padam. Di dalam hati kita, kita tidak memberikan kepada Roh Kudus untuk menguasai dan untuk bekerja. Nah, saudara-saudara, serangan ini masuk melalui telinga, masuk melalui mata, masuk melalui pikiran, masuk melalui perasaan. Kemudian yang intinya diserang bukan hanya pikiran atau perasaan, tetapi yang mau diserang adalah ke dalam hati. Karena kalau dia masuk ke dalam hati, maka dia dapat mencuri, dia dapat merusak, dia dapat membuat hidup kita hancur, atau yang dipakai di istilah Tuhan Yesus adalah membunuh dan membinasakan. Jadi mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera. Mencuri sukacita saudara. Mencuri semangat saudara. Tadinya bergairah jadi tidak bergairah. Mencuri ide-ide, kreativitas yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara, dicuri. Mencuri banyak sekali yang lain-lain. Merusak apa? Merusak konsentrasi saudara. Saudara sudah konsentrasi untuk siap mau ujian anak-anak sekolah atau yang kuliah. Begitu ada satu serangan masuk melalui mata atau melalui mulut, saudara kesal hatinya. Konsentrasi buyar. Dan waktu saudara duduk di depan kertas atau sekarang mungkin bukan kertas tapi gadget dan ada isian di sana, saudara lihat pikiran saudara ke sana, hati saudara sudah rusak konsentrasinya. Saudara bisa mengerti bahwa semua yang Tuhan maksudkan harus dimulai dari hati. Merusak apalagi? Atmosfer. Atau kalau dunia ini mengatakan merusak suasana hati, merusak mood, atau merusak apapun namanya. Tapi intinya dirusak. Lalu ada lagi, merusak hubungan suami istri, merusak hubungan orang tua dengan anak, merusak keluarga, merusak hubungan pertemanan. Kenapa? Gara-gara informasi yang saudara dengar, yang saudara lihat, baca di dalam, katanya dia begini, begini, begini. Nah, saudara tidak jaga hati, masuk ke dalam pikiran, lalu saudara bilang, oh rupanya dia begitu. Oke, mulai sekarang, kita nggak temenan lagi. Nah,
pertemanan rusak oleh karena apa? Serangan yang masuk ke dalam hidup saudara melalui mata, melalui telinga, melalui pikiran, melalui perasaan, dan akhirnya semua itu berkumpul bersama-sama dan menghancurkan hidup seseorang yang terserang atau yang diserang tersebut. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang besar ini yang disebut kehancuran, disebut kerusakan, itu dimulai dari hal kecil, yaitu hidup saudara sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini yang Alkitab ajarkan, yaitu mengucap syukur senantiasa. Puji Tuhan. Yang pertama, dalam hati. Yang kedua, saudara-saudara, selalu mengucap syukur. Kita sudah bicara tadi yang pertama dalam hati. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Sebelum saya ke bagian 2, sebagian dari saudara belum mengerti apa maksudnya di dalam hati. Kenapa harus penting di dalam hati? Karena yang tadi kita bicara berasal dari luar, tidak dari dalam hati. Tapi apapun yang dari luar, saudara bisa ambil keputusan dalam hati saudara, aku mengucap syukur untuk hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pastor, masa kita mengucap syukur kalau kita kecelakaan? Dalam segala hal, saudara mengucap syukur. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang kedua, saudara-saudara, selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Saudara-saudara, kita tidak pernah dapat mengucap syukur dari hati kita sampai kita menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah dapat mengucap syukur dari hati kita sampai kita menyadari betapa benar-benar kita membutuhkan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, saudara-saudara, artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, di dalam hati kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, artinya tadi Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat aku lakukan di dalam Kristus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Mari kita hari ini kita belajar bersama-sama saudara-saudara. Saudara yang di ruangan ini, yang di balkon juga, maupun saudara kalau engkau bisa, sekarang bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri saudara-saudara. Oke, terima kasih. Berapa banyak dari saudara, waktu saudara bangkit berdiri, mengucap syukur dalam hati. Tetap berdiri, kalau saudara juga dimanapun engkau berada, engkau bisa berdiri, tetap berdiri. Orang yang lumpuh, waktu dia berdiri pertama kali, dia akan mengucap syukur dengan segenap hatinya. Karena dia tahu, kekuatan itu bukan berasal dari fisiknya, bukan berasal dari dirinya, tapi sepenuhnya berasal dari Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengerti bahwa atau tidak menyadari bahwa apa saja yang kita lakukan itu adalah anugerah Tuhan, saudara tidak akan mengucap syukur. Silakan duduk kembali. Berapa banyak dari saudara waktu duduk saudara mengucap syukur? Saudara pernah lihat atau saudara mungkin pernah tolong, orang mau duduk ditolongin supaya duduk. Kenapa? Karena sakit, karena kelemahan. Dan dia duduk, dia aduh terima kasih Tuhan bisa duduk. Saudara duduk, duduk aja. Kenapa? Karena saudara tidak merasa perlu pertolongan Tuhan. Waktu saudara berdiri tadi, atau saudara duduk.
ucapan syukur kita bukan dari hati. Tapi waktu saudara menyadari betapa saya membutuhkan dalam setiap perjalanan hidup saya, dalam segala sesuatu yang saya kerjakan, dan segala sesuatu yang saya terima, ini adalah anugerah Tuhan. Saudara mengucap syukur. Berapa banyak dari saudara mengucap syukur waktu saudara bisa bangun pagi? Berapa banyak dari saudara mengucap syukur saudara bisa bernafas? Karena ada banyak orang harus beli untuk bisa bernafas. Berapa banyak dari saudara bisa, waktu saudara berdiri, waktu saudara bisa makan, saudara mengucap syukur. Ada orang harus pakai selang untuk bisa makan. Harus pakai selang di sini untuk bisa makan. Saudara tidak perlu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Oh pastor, saya nggak mengucap syukur kalau saya mengalami celaka. Saudara-saudara, engkau hidup itu ucapan syukur. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara, berapa banyak dari saudara mengucap syukur waktu engkau bisa ke kamar kecil buang air. Oh pastor, ya enggak lah, kita cepat-cepat. Saudara, ada orang mau buang air saja, bayar. Bukan bayar kamar kecilnya, tapi bayar alatnya supaya bisa buang air. Makan obat supaya bisa buang air. Saudara terima semuanya dengan anugerah Tuhan, tapi tidak mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, mengucap syukur saudara. Pastor masa begitu? Oh ya, waktu saya naik kemari, apa yang saya kerjakan? Terima kasih Tuhan. Waktu saya lihat wajah saudara, apa yang saya lakukan? Terima kasih saudara untuk dia, untuk Bapak ini, untuk grup yang di sebelah sini, untuk saudara-saudara yang di balkon, Ivan yang melayani. Terima kasih Tuhan bahwa mereka sehat, mereka kuat. Terima kasih bahwa mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Saudara, waktu engkau mengucap syukur, ingat tadi kita berbicara di awal ada 5, tapi saya hari ini berbicara 1 saja, yaitu bahwa waktu kita mengucap syukur, roh itu tidak akan padam. Banyak orang bukan karena dia tidak diurapi atau tidak baca Alkitab atau tidak berdoa, tapi karena di dalam antara dia baca Alkitab dan berdoa, di antara itu rohnya diam. Masuk mobil, mobil rusak terus. Begitu saudara jalan macet terus. Jakarta ini tambah lama tambah macet. Memang, terus waktu saudara jalan udah macet dipotong lagi. Ini memang nggak benar semua nih orang. Nah waktu saudara seperti itu, apakah di sini terkoneksi dengan Bapa di sorga? Tidak saudara, saudara terima frekuensi lain. Saudara terima frekuensi di sekeliling ini yang membuat tadi apa? Merusak sukacita saudara, mencuri damai sejahtera saudara, semangat saudara jadi patah. Tadinya dari rumah udah bergairah, haleluya, puji Tuhan. Begitu sampai di jalan lemes, sampai kantor, apa kabar? Ya baik. Terus saudara ketemu, bagaimana semua kita siap melayani? Ya oke lah pastor. Kenapa? Karena saudara di antara itu tidak melatih hidup saudara untuk mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara mengucap syukur, wajah saudara akan terlihat berbeda. Kalau saudara mengucap syukur, seluruh atmosfer dalam hidup saudara berbeda. Dan atmosfer keluarga saudara berbeda, atmosfer anak-anak saudara berbeda, atmosfer suami atau atmosfer istri saudara berbeda. Kenapa? Karena saudara mengucap syukur.
Atmosfer kantor saudara juga berubah. Kenapa? Karena atmosfer itu menyebar saudara-saudara. Tidak terlihat, tetapi keluar dari dalam hati. Keluar dari dalam roh setiap orang. Selalu mengucap syukur. Berapa banyak dari saudara mengucap syukur? Oke, sederhana. Jadi kalau begitu waktu pastor di jalan bagaimana? Mengucap syukur. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bagian-bagian lainnya. Di mana saja saudara-saudara, ucapkan syukur. Hati kita tidak boleh diam. Harus selalu terhubung dengan Tuhan. Tapi pastor, kalau saya berbicara dengan orang, saya pimpin meeting, even kayak pastor sekarang berkhotbah, apa yang pastor kerjakan dalam hati? Dalam hati saya menanti-nantikan Tuhan. Dalam hati saya tetap berdoa. Dalam hati saya bertanya, Tuhan, apalagi yang Engkau akan sampaikan? Sudah disiapkan, tetapi saudara-saudara dalam hati harus selalu terhubung. Sama seperti yang saya kasih perumpamaan di dunia modern kita, gadgetnya terhubung. Nah, hati kita juga demikian. Yang kelihatan di luar ini adalah kotaknya atau bodinya, bungkusnya. Seperti alat ini yang terlihat di luar kotaknya, bungkusnya. Tetapi yang terhubung bukan kotak atau bungkusnya saudara-saudara. Adalah chip di dalamnya. Atau kalau ini adalah untuk kartu telepon maka ada kartu di dalamnya. Nah, chip atau kartu tersebut seperti hati saudara. Seperti hati kita. Dia harus selalu terhubung. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sedikit praktekkan. Bangkit berdiri lagi saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bisa melihat wajah-wajah yang mengucap syukur hari ini. Amin. Kenapa? Karena saudara mulai menyadari. Iya, Tuhan, saya punya 2 kaki, saya punya bagian punggung ini, saya punya tulang belakang ini bisa menopang. Ada banyak orang tidak bisa menopang tulang belakangnya, atau kakinya, atau lututnya, atau bagian lain dari tubuhnya. Saudara bisa berdiri, ucapkan syukur. Saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Nah, waktu saudara duduk, ucapkan syukur juga. Kenapa? Karena seluruh tubuh saudara bisa duduk dengan baik. Latih ini dan kerjakan ini setiap saat. Dan saudara akan alami, roh ini tidak akan pernah mati, dia akan terus menyala. Dia akan terus berapi-api. Setiap saat, kenapa? Terhubung saudara-saudara. Tidak putus. Puji Tuhan. Yang ketiga, cepat-cepat, tidak panjang saudara-saudara. Yang ketiga, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, ini adalah cara mengucap syukur lainnya. Selain daripada kita dapat langsung berdoa atau berbicara dalam hati kita kepada Tuhan, adalah dengan memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, saudara-saudara, hati kita mengucap syukur. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 16-17. Kalau saudara bisa lihat juga mulai dari ayat 15, Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi saudara, damai sejahtera itu adalah hak anak-anak Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan Yesus. Dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Nah, waktu Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, lalu Kolose 3 ini katakan, dia ingin damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita. Lanjutkan ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, termasuk tadi bangkit berdiri, duduk, pergi ke toilet, di jalan, di mana saja, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, jadi diulang lagi di Kolose ini, sekali lagi diajarkan ucap syukur. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Saudara-saudara, tadi seperti kita bisa mengucap syukur, atau saudara memiliki di ayat yang ke-16 dikatakan nyanyian mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Jadi kalau ada sesuatu dalam saudara berjalan, saudara melakukan sesuatu, ada sesuatu yang muncul di dalam hati saudara. Ini sebenarnya roh sedang ingin berkoneksi dengan Bapa di sorga. Lalu apa yang saya kerjakan? Saudara bisa menyanyi. Menyanyi bisa di mulut, tapi juga bisa di dalam hati. Nah, dua-dua saudara bisa lakukan. Puji Tuhan. Nah, sering kali saudara-saudara saya ditanya begini, Pastor, waktu saya pagi hari apa yang harus saya lakukan untuk memulai hari saya? Saudara-saudara, untuk memulai hari saudara, begitu saudara buka mata, apa saja yang keluar dari dalam hati saudara, tapi dengan syarat saudara sebelum tutup mata, saudara dalam roh. Artinya saudara berdoa dulu, atau saudara dalam merenungkan firman, atau saudara mengucap syukur. Kalau tadi ketiduran sambil nonton TV, itu tidak termasuk saudara. Karena bangunnya nanti beda. Tapi kalau saudara bangun dalam roh, artinya dalam hidup saudara, saudara menjaganya, maka apa saja yang keluar di yang pertama, itu adalah tuntunan Tuhan. Saya pernah bangun, langsung bangun firman yang keluar. Ini yang terjadi. Ini akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ada yang seperti itu. Tapi juga ada begitu bangun, ada puji-pujian. Oh, pastor, saya mau berdoa saat teduh dulu. Tapi saudara yang keluar adalah puji-pujian seperti tadi dinyanyikan oleh pemimpin pujian. Lalu apa yang harus saya kerjakan? Saya tetap nyanyi penyembahan, pastor, atau lagu pujian yang keluar? Ya yang keluar, saudara. Apa yang keluar? Coba lihat ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu, nah, jadi pada waktu dia keluar dari hati, kalau dia datang dari firman atau dari roh atau dari apa yang saudara dengar hari ini datang ke dalam hidup saudara atau dalam penyembahan atau di dalam puji-pujian, besok pagi waktu bangun, lagu itu keluar. Saudara nyanyikan itu. Oh enggak, saya mau nyanyi lagu lain. Saudara akan alami drop atmosfernya. Itu yang dimaksud jangan padamkan roh. Bisa ikuti saudara-saudara? Praktikal, nanti kita bicara di bagian lain soal yang lain-lain. Tapi hari ini, yang ini dulu. Mengucap syukur dulu dengan puji-pujian, dengan nyanyian syukur. Jadi tidak ada satu peraturan, kalau pagi hari kita harus lagu penyembahan. Tidak ada saudara. Kalau pagi hari Roh Kudus mengajak saudara melompat memuji Tuhan, melompat. Walaupun di kamar sendiri mungkin. Tapi melompat saudara-saudara. Oh enggak, saya pagi hari saya harus berdoa dulu. Saudara ikut pimpinan Roh Kudus. Saudara tidak lebih ahli daripada Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Thank you Jesus. Haleluya. Lalu ada sesuatu yang keluar. Yang Tuhan taruh di hati saudara. Bisa ayat, bisa memang langsung berdoa juga, bisa juga
puji-pujian, bisa nyanyian syukur, tapi Kolose 3 ini katakan, waktu perkataan Kristus diam di dalam hidup kita, waktu kita terus menjaga dalam persekutuan dengan Tuhan, seperti hari ini saudara dengar firman, setelah ini waktu saudara keluar, saudara jangan langsung, wah makan apa ya? Nah, boleh, bukan berarti saudara, kecuali saudara puasa hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau saudara memang tidak puasa dan setelah ini akan makan siang, tapi di dalam hati sambil naik mobil, sambil di jalan, terus berdoa, Tuhan, aku mau Tuhan bersama dengan Engkau terus. Aku mengucap syukur Tuhan. Nah, lakukan ini saudara-saudara. Dikatakan, saya baca kembali, dikatakan nyanyian mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Semua katakan hati. Jadi saudara-saudara, di hati ini harus selalu terhubung. Saudara bisa kerjakan apa saja, tapi di hati selalu terhubung. Di hati mengucap syukur. Kalau juga saudara mendengar kabar yang mengejutkan, atau kabar yang dapat membuat saudara, ini pekerjaan gak benar, tunggu dulu. Tarik nafas, terima kasih Tuhan. Saya percaya segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, sebab saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, yang saya ucapkan ini adalah dalam Roma 8 ayat 28. Nah, jadi saudara harus take 1-2 momen, baru kemudian oke. Supaya pada waktu kita mengatakan, kita tidak menegur, di sini dikatakan Kolose 3 ayat 16, dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dengan emosi. Tidak ada saudara-saudara. Dengan apa? Dengan mengucap syukur. Kok bisa pastor? Menegur kok mengucap syukur? Nah, hukum kerajaan Allah ini berbeda. Nah, kalau kita kerjakan ini, baru kita akan mengalami apa yang ditulis Filipi pasal 4. Segala perkara dapat aku kerjakan, termasuk menegur, termasuk memarahi. Berapa yang dari saudara pernah menegur atau memarahi? Oh, cuman saya dan beberapa sedikit, yang lain tidak pernah marah dan tidak pernah menegur. Nah, saudara-saudara, firman ini katakan mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Nggak mungkin, pastor. Ini tidak bisa. Loh, saudara-saudara, tadi saya sudah kasihkan contoh. Jadi waktu saudara melihat atau sesuatu terjadi di depan saudara tentu jangan bilang juga, oke, saya tunggu dulu. Tidak, saudara bilang stop. Tapi dalam roh saudara, Tuhan berikan aku kekuatan, apa yang saya harus katakan, apa yang saya harus kerjakan. Thank you Jesus, bahwa ini terjadi, saya ada di sini, berarti ada maksud Tuhan. Saudara bisa ikuti? Lakukan ini saudara. Sebab kalau engkau tidak lakukan ini, engkau akan alami sebentar bersemangat, 2 hari turun. Setelah komsel atau house of peace semangat lagi, turun lagi. Ikut kubu doa semangat lagi, turun lagi. Atau bahkan lebih buruk, pagi hari setelah berdoa on fire, masuk kantor, turun lagi. Lalu kemudian, pastor saya dapat WhatsApp, wah ini ayat yang luar biasa dari sekretariat GDS. Wah puji Tuhan, wah semangat lagi. Lalu turun lagi. Karena tidak terus menerus di dalam hati. Hari ini saudara mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama ingat di mana? Di hati. Yang kedua dalam segala hal. Kita sudah bersama-sama tadi dalam segala sesuatu. Itu sebabnya kalau kita juga bisa mengangkat tangan, ini anugerah Tuhan. Ada banyak orang
tidak bisa angkat tangan. Kenapa? Karena berbagai macam hal, karena sakit, karena sudah lemah, karena hal-hal lain. Kita bahkan bisa berkumpul dan beribadah hari ini juga anugerah Tuhan. Ada banyak orang di banyak tempat, mungkin bukan di Indonesia tapi di negara lain, tidak bisa beribadah seperti saudara dan saya, oleh karena dikejar-kejar, oleh karena mau dibunuh, dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa, ini adalah berkat. Saudara duduk di ruangan seperti ini juga adalah berkat. Saudara di rumah atau dimanapun kau berada menyaksikan saat ini juga berkat. Oh ya, yang ketiga, terus memuji Tuhan, mengucap syukur di dalam hati kita. Hari ini saudara-saudara, bawa ini, lakukan. Firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh, artinya dalam roh kita terus menerus. Saudara bisa dalam doa, saudara bisa dalam ucapan syukur, saudara bisa dalam merenungkan firman, saudara juga bisa dalam nyanyian. Ada nyanyian dalam hati, ada nyanyian dalam roh saudara. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Saya berdoa saudara tetap, sekalipun saya bilang bangkit berdiri, saudara tetap. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dalam fisik saya. Karena waktu saudara mengucap syukur, antena rohani saudara langsung terhubung. Saudara tidak pernah mendengar iblis mengajar ucapan syukur. Dia akan mengajar mengomel, mengeluh, dia akan mengajar protes, dia akan mengajar memberontak, tapi tidak akan pernah mengajar mengucap syukur. Dan kalau saudara mengucap syukur dalam kondisi apapun, seketika itu juga hati saudara akan mulai mencari. Seperti gadget ini, begitu dia dinyalakan, dia akan mulai mencari apa sinyal yang datang dari berbagai macam sinyal. Dia akan ketemu sinyal yang tepat, terhubung. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Banyak saudara mungkin berpikir, pastor yang saya butuhkan hari ini adalah terobosan keuangan, kesembuhan, bayar uang sekolah, bayar uang kuliah anak saya, atau tempat sekolah anak, atau tempat kuliah. Saudara-saudara dengarkan, bagaimana cara Tuhan memultiplikasikan 5 roti dan 2 ikan. Saudara pernah baca? Saudara pernah dengar? Apa yang dia kerjakan? Dia angkat 5 roti dan 2 ikan, dia katakan, terima kasih Bapa. Dan lalu dia mulai memecah-mecahkannya. Dan apa yang tadinya sedikit bermultiplikasi. Apa yang sepertinya tidak ada dalam diri saudara, atau hanya sedikit, atau ya hanya ini yang saya punya pastor. Saudara datang kepada Tuhan, Tuhan ini yang saya punya. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Dan waktu itu saudara kerjakan, Tuhan akan mulai bekerja melalui apa yang sedikit itu untuk dimultiplikasikan, untuk dibuat berlipat ganda. Berapa banyak saudara-saudara sebenarnya tidak terbatas. Kalau hari itu ada 10.000 orang laki-laki, karena di Alkitab menulis 5.000, tapi jika hari itu ada 10.000, ya 10.000 saudara. Karena Tuhan, all things, I can do all things through Christ. Di dalam Dia yang memberikan, yang melimpahkan, yang menyembuhkan, yang membuat apa yang sedikit ini multiplikasi, yang membuat tubuh yang terbatas ini kuat kembali, yang membuat kekuatan yang melemah ini kembali bangkit, yang membuat apa yang sepertinya tidak mungkin ada terobosan.
Aku dapat melakukan segala sesuatu. Mulai ucapkan syukur saudara-saudara. Angkat hatimu dan mulai ucapkan syukur. Ucapkan syukur, lihat hidupmu. Anak-anak, kalau engkau bisa bersekolah, ucapkan syukur. Oh, kalau engkau bisa kuliah, ucapkan syukur. Kalau engkau punya kekuatan, ucapkan syukur. Kalau engkau bisa beribadah, ucapkan syukur. I can do all things. I can do all things. Saya dapat melakukan segala sesuatu. Waktu engkau mulai mengucap syukur, waktu engkau mulai memberikan itu kepada Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Katakan thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Waktu engkau mulai mengucap syukur, all things are possible. Segala sesuatu itu mungkin, karena bukan aku lagi, tapi Kristus yang bekerja. Segala perkara aku dapat kerjakan di dalam Dia, bukan di dalam diriku, tapi di dalam Dia. Bukan dengan kekuatanku, tapi di dalam Dia. Bukan dengan kepikiran, kemampuanku, pengalamanku, tetapi dengan di dalam Dia. In Christ, through Christ, di dalam Kristus, melalui Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara-saudara, banyak terobosan sedang terjadi dalam hidup saudara. Ada banyak terobosan sedang terjadi. Saya melihat pada banyak pintu yang terbuka dalam hidupmu. Waktu engkau mulai mengucap syukur. Kalau engkau menghadapi masalah dengan penyakit, engkau ucap syukur bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Bahwa Dia telah menanggung semua penyakit saya. Bahwa tersedia kesembuhan. Dan ucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dalam berapa saat dimanapun saudara berada, ucapkan syukur. Engkau bisa mengucap syukur untuk keluarga. Engkau bisa mengucap syukur untuk apa saja yang engkau lihat dalam dirimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kalau saudara bisa beli makanan, saudara bisa makan. Ada banyak orang harus bekerja seharian untuk dia makan satu kali, atau bahkan untuk menabung supaya besok bisa makan. Saudara bisa makan, ucapkan syukur. Saudara bisa beli minum, saudara bisa minum, ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, berapa yang dari saudara dalam sikap doa, engkau tahu, engkau kehilangan bagian ini. Dalam hidupmu, engkau sudah kurang mengucap syukur. Engkau bahkan berhenti mengucap syukur, karena engkau rasa engkau memiliki semuanya. Engkau merasa engkau mampu. Termasuk juga para House of Peace leader, engkau biasa khotbah, engkau biasa berdoa. Para pemimpin, engkau biasa mengajar, engkau biasa memberi nasihat, engkau biasa menuntun. Rasul Paulus, firman Tuhan hari ini menuliskan, I can do all things. Only, hanya saya dapat melakukan segala sesuatu hanya di dalam Dia. Kalau tidak di dalam Dia, aku tidak kerjakan. Aku tidak bisa lakukan. Dia berkata, hambanya berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku seperti mana aku ada hari ini, oleh karena kasih karunia Allah. Ayat 9 dia katakan bahwa kalau dihitung di antara para rasul, aku tidak pantas disebut rasul. Aku pembunuh jemaat Tuhan. Tapi aku dipanggil oleh Tuhan.
Aku ditebus oleh darah Yesus. Aku diselamatkan oleh Dia. Aku diubahkan cara berpikirku. Aku dulu tidak pernah mengucap syukur. Aku diubahkan menjadi orang yang selalu mengucap syukur. Aku dulu berusaha dengan kekuatanku sendiri. Tapi sekarang, all things I can do through Christ who strengthens me. Aku dulu melakukan semuanya berdasarkan pengertian yang aku terima. Diajarkan turun-temurun. Aku disebut Farisi, aku disebut keturunan dari suku Benyamin. Tapi semua itu kuanggap sampah waktu aku mengenal Kristus. Sekarang aku katakan, I can do all things. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu, kepadaku, kepadamu juga saudara-saudara. Hari ini, kalau engkau juga seperti itu, engkau telah keluar jauh, engkau tidak lagi mengucap syukur, bahkan untuk hal yang kecil. Kalau engkau orangnya, engkau saat ini angkat tanganmu di tempat dan katakan, Tuhan, dua tangan katakan, Tuhan, mulai hari ini aku akan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Aku akan menyanyikan lagu pujian dalam hatiku. Waktu aku melakukan segala sesuatu, I will praise you, Lord. I will sing hymn. I will sing a song. I will give thanks to the Lord while I'm doing things. Waktu aku melakukan sesuatu, waktu aku masak, waktu aku mencuci, waktu aku menyetrika, waktu aku menyetir mobil, waktu aku mengajar, waktu aku belajar, waktu aku sekolah, aku akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Waktu aku di pabrik, waktu aku ada di mana saja aku berada, di kebun, di pasar, aku akan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, hari ini ubahkan hati kami Tuhan, dan berikan kepada kami hati yang baru. Berikan kepada kami roh yang menyala-nyala untuk mengucap syukur, berdoa, merenungkan firman, memberi, bersaksi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami tahu all things, segala sesuatu kami dapat kerjakan, kami dapat lakukan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah damai sejahtera kami, Engkaulah penghiburan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Saya percaya, hari hari ini adalah hari yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera memenuhi hidup saya. Kalau saudara percaya, sekali lagi berikan tepuk tangan, katakan haleluya.